Kak Tessa, sedikit dong menanggapi kan salah satu di akunnya Niki menyebutkan Chen terlibat judol, ya kan? Seperti apa nih mungkin Kak Tessa, Chen FS? Oh ya? Aku kaget dulu ya saya. Masa sih judol? Berarti benar dong apa yang diomongin Niki waktu itu, bahwa sebenarnya suami sahabatnya ada yang judol-judol. Gitu kagetnya gue, say. Sebenarnya sih gue gak kaget karena itu sudah di kan aku pernah beberapa kali dengar dari Niki sendiri di akunnya pribadi waktu belum ditahan, bahwa dia tuh suaminya judol gini-gini. Biasanya kalau omongan Niki itu juga bener, karena gue pikir karena kan dia berteman sekian lama, bener nggak? Pasti itu kan bener. Jadi gue pikir oh iya bener. Ternyata setelah kemarin dari Om Deddy Corbuzier ya, ternyata ngomongin namanya berulang-ulang, judul-judul kan hampir jarang nama yang begituan tuh di sini. Jadi nama itu cukup spesifik dan itu diucapin berkali-kali. Nah itu yang bikin heboh kan di TikTok, bahwa itu adalah suaminya si ini namanya jelas banget disebut itu adalah apa judul gitu. Jadi aku nggak heran. Kalau itu hanya pengguna atau dia sebagai pemilik dari situsnya juga nggak sih? Katanya dia mau mengajukan permintaan supaya ada bikin situs judul kan, itu yang ditolak kan sama Pak DA kan itu berarti mereka mau mencoba, tapi setelah itu katanya dianya tuh hilang gitu kan, ngilang nggak tahu kemana kan. Prediksi gue dia di situ berperan kalau lihat dari podcastnya Kak Deddy, berperan karena dibilang kan dia si ini yang mengajukan ke BA dan tiba-tiba nggak disetujui, terus yang si ininya kemana kan gitu. Menurut gue di situ pelaku kalau melihat dari kata-katanya. Bisa dibilang itu juga jadi pemasok duitnya dari dia juga nggak sih, Kak? Pendapatan udah pasti dong. Karena kan nggak kerja juga ya katanya. Iya, kan seperti kata Niki, kan aku tidak pernah mengenal mereka. Kalau Niki kan mengenal mereka bertahun-tahun ya. Kan kata Niki dia pengangguran, dia ini. Ya berarti pemasukannya dari situ dong. Kan kata Niki nganggur. Nah sekarang benar kata Niki dia tuh ini judul. Setahu gue kalau berhubungan sama judul sampai kurirnya aja biasanya kayak Raya ya. Biasanya ya, karena itu kan yang dilarang kan, yang dilarang itulah yang biasanya cuan di situ. Jadi kita nggak usah heran kalau orang yang flexing cuannya dari mana nih, tiba-tiba gini. Nah sekarang yang gue tanya, gue tidak pernah menyebut nama loh. Gue tidak pernah menyebut nama soal judol. Karena gue juga waktu di Kodedi gue masih abu-abu. Cuman gue tahu yang disebut nama itu, dan begitu gue pitiin di sosmed gue, langsung gue dihajar ya, dibilang lah gue ODGJ segala macem. ODGJ. Jadi siapa yang menunjukkan kebenaran dibilang ODGJ, dibilang oh saya kira sudah habis sampah, ternyata masih ada sampah sosmed. Itu kata nenek-nenek ODGJ, yang ngomong nenek-nenek pansos. Nah sekarang dikasih nama lagi sama netizen, nenek-nenek judol. Oke. Tapi berarti selama ini setiap pembicaraan Niki yang mengatakan kebenaran itu terbukti ya saat ini dan terjawab. Ya, karena satu lagi kenapa? Karena dia memang berteman. Dia tahu dong, 5 tahun loh, setahun aja kita berteman, kita tahu. Dia tahu 5 tahun. Makanya kenapa menurut gue, kenapa Nikita dikriminalisasi oleh sekelompok? Karena memang untuk menutup mulutnya, untuk membungkam. Dia tidak tahu satu mulut Niki dibungkam, mulut Niki lainnya akan tetap berkeluar karena ada jejak digital kan. Makanya dia bilang saya pikir sampah sudah nggak ada di sosmed ini. Berarti kita tahu masuknya sampah kemana, udah masuk. Ternyata masih ada sampah. Ada seorang nenek ODGJ. Oke, gue nggak merasa ODGJ, tapi gue pikir sampai ada yang ngomong di salah satu YouTube, dia bilang, dia tampilin gue terus bilang bukan Tessa, setahu saya tidak pernah ngomong siapapun, tidak pernah sebut nama. Kenapa ada yang merasa
Berarti gue satu-satuin, oh berarti sebut gue kemarin itu ya, gitu. Tapi kalau dia sebut gue ODGZ, gue mau bawa dia ke dokter bareng-bareng, yang ODGZ lu apa gue, gitu. Setahu gue pasangan Markius sama pasangan Judol cocok. Berarti untuk saat ini orang-orang yang pernah mengenal Niki cukup ketakutan dong. Ketar-ketir lah Ketar-ketir nggak sih? Ini kan gara-gara ketar-ketiran, mereka tidak tahu, tidak mau kalau Niki ini keluar. Kalau ketar-ketir kan begitu keluar singa lapar akan terbuka semua, inilah ketar-ketiran gitu. Ketar-ketiran daripada oknum-oknum inilah kenapa Niki maunya panjang dipaksain gitu loh. Ya kayak sekarang lah misalnya, kalau benar kata-kata orang P21 dipaksain, sekarang netizen ini adalah maha benar. Kalau misalnya P21 dipaksain, ya mungkin kita nggak ngerti kan kenapa sih harus supaya Niki nggak keluar. Mereka berpikir membuka mulutnya Niki akan menunjukkan kesalahan Niki. Kan ingat nggak? Dulu berteriak-teriak, oh pemeras lu begini-begini. Jadi dibentuklah, di framing bahwa Niki ini adalah seorang pemeras, Niki ini adalah seorang ini. Ternyata setelah Niki dimasuk, ditahan, bukannya orang membenci Niki malah berbalik arah. Ini adalah salah. Ini adalah kesalahan. Oke, udah aman. Oke.